Ya, kali sampai berapa kali? Ini 9. Sini ada, kalau nggak ada nggak usah ditulis. Nah, kalau nggak ada nggak usah disesuaikan. Ya. Nah, kalau mau nambah nanti silakan ditambah. Kita hanya edit dulu ya. Nah, editnya langsung ditambah. Ada pertanyaan sampai nomor 2? Ada? Ilustrasi Ilustrator. itu boleh. Kalau nggak ada ini ya, sesuai buku ya. Lagi? Ada? Rokok ada juga sih. Ya. Ini pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi atas memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang itu penting. Nah, pendahuluan ibu-ibu, kalau saya tuliskan ke pengarang boleh nggak? Boleh. Makanya tergantung bukunya. Coba lihat bukunya di halaman belakang. Ada tak biografi? Ada. Kalau ada biografi, anak-anak itu menuliskan di paragraf pertama tentang kepengarangan si penulis. Nah, tadi checklist ya. Kalau udah yang nomor 2, kalau mau ditambah tulisannya sana nanti kamu tambah. Nanti aja tambahkan. Judulnya aja buat misalnya ilustrator kedua. Nah, yang ketiga dari pendahuluan kita mulai dari kepengarangan. Pendahuluan tadi ya, tandain. Pendahuluannya berarti kepengarangannya tanda tanya belum. Semuanya ada biografi di belakangnya? Semua. Enggak semua, yang ada saja. Yang ada saja. Kalau yang nggak ada nggak usah. Artinya kita membuat dan tidak. Nanti kalau yang nggak ada biografinya kita buat sendiri. Nah, sebenarnya nggak perlu. Kalau dalam perlombaan juga nggak perlu. Tapi kalau kamu ingin tambah, namanya harus lihatnya di sekolah. Kak Rere. Soalnya nih saya ada nih kok langsung masuk ke inti resensi lah. Ini buku keempatnya guys, setelah antariksa, angkasa, raja, dan ratu. Oh iya itu ben. Raja untuk ratu. Pengarang. Nah ya, di sana pengarangnya misalnya namanya siapa? Gini ya, namanya sastrawan biasanya punya nama. Seperti Terelie, bukan nama asli ya, Sambil dipanggil Rere. nama aslinya. Jadi kita sebutkan Ini Teresi. namanya itu pengarang. Lalu beliau lahir tahun berapa? Sebutkan. Harusnya Rere itu dipanggil. Buku apa saja yang Ada sudah dong, pernah dia kasih. terbitkan, termasuk bestsellernya. Tuliskan. Apa yang ada di biografi bagian buku itu diusahakan dituliskan. Tapi kalau dia pakai proses mana yang penting saja. Mana yang penting saja. Enggak, tapi ada, ini satu. Ya, andai Satu-satunya. saja dulu ya. Kan Pengarangnya kalau itu penjelasannya. nih, dia Farah Fifa anak pertama. Menyelamatkan 5 cewek raja tentukan. Ada, Aragi namanya. ada. Ini Rere, ini ya. Ara. Misalnya Ara. seperti ini boleh. Dia dipanggil Ara. Ya, buku jenis fiksi ini ditulis dengan luar biasa oleh misalnya Yang mana ya oleh penandanya? pengarang yang terkenal pada tahun sekian. Dia bernama Penang. Nama aslinya nih. Tuliskan karangannya bagaimana, judul karyanya apa saja, yang mendapat penghargaan apa saja boleh. Itu di bagian pendahuluan, tapi yang namanya kepengarangan. Sudah? Sudah? Jadi tiap strukturnya itu harus beda paragraf.
usahakan dulu. Karena kalau kita nanti kan setelah ini ada struktur nih. Nah, ketika diacak presensi orang lain, kita kasih ke orang lain lagi. Kita kalau tidak kita pisahkan paragrafnya akan bingung untuk menyebutkan. Yang dicontoh ibu kirim juga sama, itu sudah diperstruktur, makanya pisahkan paragrafnya. Ya, bisa ya, masing-masing. Sampai sini ada lagi. Ya, kalau ada lanjut. Tadi yang pertama apa? Mendengarkan pengarang pengarang. Yang kedua, bagian keduanya tujuan pengarang. Jadi dalam penulisan pengarang tadi ditambah tujuan pengarang membuat buku ini karena apa? Kalau ada, kalau nggak ada, bisa ditulis. Nah, tujuan pengarang. Tulisan mana? Tujuan pengarang jika ada. Nggak ada di Tahu yang baik. Tujuan For my pengarang hobby. menuliskan buku ini untuk apa? Misalnya dia menuliskan seperti yang dari Mina ada tadi novelnya tentang Mina. Gantengnya Ustaz Solepero. Nah, merantau misalnya. Nah, novel ini khusus ditujukan kepada masyarakat yang sudah banyak merantau. Jadi pokoknya ada tujuan. Kalau ada buku ya. Ya orang nanti bertimun betul. Di biografi bisa ya. Ada yang menuliskan di biografi. Effort buat Ada yang menuliskan di kata pengantar. tujuh-tujuh. Tersirat maksudnya. Oh, enggak, ini kita sini. Harus diungkapkan. Yang enggak ada. Kalau ada baru. Emang kan ada biografi. Berarti kata ibu kalau nggak ada tuh nggak usah. Jadi gitu. Kalau nggak ada, Kalau kita kita ulang deh. berarti Video jihad. Makanya kan masih bagian Pak. Iya itu masih pendahuluan. oh iya. Dia panjang. Pendahuluan panjang. Kok masuk video aja? Hai Katy, Kim mengeluarkan topik. Siapa? Katy, Kim mengeluarkan topik. Katy, apa sih? Katy Masamat. Nah, lanjut. Dia ada kok tujuan mengarang nah. Bagian pendahuluan dan lain-lain. Mama bapak disebutin nama. Dia yang disebut sebagai pembuka. Emang boleh sebagai itu? Pembuka artinya sesuaikan dengan judulnya. Misalnya yang saya kasih. Nah, kalau yang kalau Nasya tadi buatnya seperti ini ya pergaulannya. Novel cinta itu indah. Novel cinta itu indah, kan? Bertema petualangan yang membawa pembacanya untuk merasakan isi dari novel. Di dalam novel ini dipisahkan Novel aku yang aku suka banget sama covernya. jadi bagian pendahuluan yang ketiga yang tadi Di warna boleh kayak galaksi. diisikan dengan tema dari Pokoknya yang ada bunga ini. nah, Kasih aku uang dong dan aku akan bantai semua dengan membeli novel yang ada di keranjang aku. Walaupun aku udah membaca, tapi aku suka nengok. yang kedua boleh juga misalnya kamu tuliskan Cover. contohnya ini misalnya nih tentang teknik bermain gitar. Oh, itu hijau Gitar ya? merupakan sebuah alat Hitam musik yang sangat populer dengan gitaris sebutan untuk bermain gitar. Jadi boleh mengambil pembukanya yang ada kaitannya dengan judul novel dan judul resensi. Boleh, ya. Di bagian isi. Jadi novel ini menceritakan kisah begini boleh. Itu diisi di pendahuluan tema sama yang bagian isi di awal ya, menceritakan sesuai dengan judul buku. Terus? Oh iya, 18 part. Entah ini apa mak?
Naskah populer. Mana dapat? Ada 21 par, udah tahu. Kalian cek di sini. Catat saya ada. Saya Enak ada. Tuh, 23 par. lanjut nomor. Nah, nomor 4. Oke, suaranya. Tuh, epilog. Nah, suaranya kayak gitu ya. Nah, yang keempat, inti atau isi resensi. Yang namanya inti atau isi resensi inilah yang disebut sebagai ringkasan dari seluruh cerita. Nah, dalam Oh ya, ini saya betul ada kok. 10 episode, makanya ringkas dari awal sampai akhir. Nggak boleh dari 9, 7, 21, nggak boleh. Nanti pusing yang bacanya. Kalau juga pusing. Caranya. Ya. Terus yang paling penting makanya saya katakan jangan lupa memberikan apa kertas warna-warni yang kemarin itu sampaikan penempel penanda ya. Penanda itu yang penting. Jadi langsung ini keunggulan langsung nanti kelemahan. Nah, jadi di bagian ringkasan itu tidak usah kamu tuliskan halaman berapa. Tak dikit itu banyak, masih ada yang mendalam tuh. Bagaimana bahasanya bagaimana itu tergantung. Yang jelas Orang Pak Adi yang inti atau isi ya, makanya penting nggak sih guys? Ini ada mulai bab 1 mulai dari bercerita sampai nah kalau di sana pasti ada semua kan? Jadi isi resensi Pak, resensi sudah jepit. Kok antara isi sama keunggulan yang digunakan. Kalau misalnya misalnya ini di keunggulan dan kekurangan itu juga ada yang menciptakan ringkasan secara tidak langsung. kan berapa? Yang pertanyaan kedua yang berapa? Udah bisa? Kita lanjut ya. Nah, ini tanyakan nomor. Nadine dulu. Nomor 5. Keunggulan. Nah, sekarang peran dari stikilok tadi. Perannya di situ. Contoh. Keunggulannya misalnya dalam buku ini memiliki bahasa yang sangat estetik, ya, bahasanya sangat indah, terutama saat, tokoh A menyampaikan begini, kan ringkasan gitu, ya kan, kalimatnya, barulah dibuat halaman. Kalimat ini depan ini dapat pada halaman sekian. Lalu dituliskan. Nah itu yang ditanyakan oleh Manuel. Untuk keunggulan nanti ada kaitan dengan ringkasan. Dia ditulis lagi. Tapi kalau kalian ditulis semuanya, maka cukup kelihatan halaman sekian. Tapi secara garis besar tetap dituliskan ringkasan. Ya, bahasanya estetik. Hal ini dibuktikan pada kalimat tokoh A menyatakan ini. Pada halaman sekian. Mengapa harus pakai halaman? Inilah salah satu ciri dari resensi yang baik. Kalau nggak dibuat halaman, Baik, kita nggak ada. jadi menilai, oh ini tidak sesuai fakta nih, karena tidak ada halaman. Iya, glossy gitu gambarnya. Bisa Lebih enak glossy tuh. dan yang lain bisa ya. Jadi tetap Aduh, kena dah view-nya. tapi Nggak jadi. sebanyak yang Udah 14 menit anjir habis ini. di belakang kalimatnya tuliskan halaman sekian. Keunggulan tadi, kelemahannya bagaimana? Sama dengan yang tadi. Bedanya kalau yang ini berarti keunggulan. Kalau kelemahan misalnya banyak menggunakan bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh pembaca. Hal ini sesuai dengan kalimat ini. Pada halaman ini. Aku ada goblok. Itulah yang namanya Goblok. karena yang namanya presensi Banyak banget lupa aku di mana. Iya. Kasian deh yang. Karena aku sudah menandai. Nah kalau ada di sana buat keunggulan trik ada halaman belum. Kelemahan Apok trik lah. ada halaman belum.
juri atau penilai akan meragukan kualitas resensi. Nggak apa-apa. Bisa jadi loh, ini gunanya tadi Cipi-cipi capa-capa dubi-dubi ada yang daba-daba. luar biasa, tesnya langsung berikan tanda pakai sejenak langsung. Ayo, so imut. Sudah.